Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mustika Mansur, NIM 1057211235119 dari kelas MAN 19G. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode proyeksi kualitatif jenis kedua, yaitu gabungan tenaga penjualan. Yang dimaksud dengan gabungan tenaga penjualan merupakan metode peramalan kualitatif di mana perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau dipasarkan perusahaan. Metode gabungan tenaga penjualan ini terdiri atas 5. Yang pertama yaitu pendekatan akar rumput. Pendekatan ini dimulai dengan pengumpulan hasil estimasi dari setiap tenaga penjual tentang penjualan yang mungkin di masa mendatang di daerah teritorialnya. Lalu hasilnya digabungkan untuk setiap distrik atau daerah untuk selanjutnya digabungkan di kantor pusat perusahaan. Yang kedua yaitu teknik manajemen penjualan. Pada teknik ini, proyeksi seringkali diserahkan kepada manajemen penjualan karena dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terspesialisasi dan lebih sering digunakan daripada penilaian yang dilakukan oleh tenaga penjualan secara pribadi. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan aspek yang mempengaruhi penjualan pada masa yang akan datang, baik dari aspek mikro maupun makro. Yang ketiga yaitu pendekatan distributor. Pada proyeksi ini, perusahaan memasarkan produknya melalui distributor independen dan tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen akhir, sehingga untuk membuat proyeksi penjualan, maka perusahaan harus memasarkannya pada informasi distributor bukan dari konsumen akhir. Yang selanjutnya yaitu proyeksi berdasarkan riset pasar. Proyeksi dengan metode ini didasarkan pada riset pasar yang memadai. Setelah informasi yang diperoleh dianggap cukup, informasi ini kemudian dianalisis oleh orang-orang yang dipandang memiliki keahlian merumuskan nilai proyeksi. Biasanya pengambilan informasi pada proyeksi ini menggunakan teknik sampling agar memberikan hasil proyeksi yang optimal. Dan yang terakhir yaitu penilaian probabilitas individual. Proyeksi ini dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan atau individual yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan yang telah dilakukan. Baik, saya akan memberikan satu contoh studi case mengenai teknik proyeksi kualitatif jenis kedua ini, yaitu perusahaan teh hijau PT MK Jaya dalam melakukan proyeksi penjualan. Terlebih dahulu ia menggunakan pendekatan akar rumput, di mana setiap tenaga penjualan bertanggung jawab langsung dengan kepala direksi mengenai data-data dan pesanan dari agen. Dengan menginput data hasil penjualan dari toko-toko lalu disatukan, kemudian dibuatkan nilai-nilai rata-ratanya untuk mendapatkan gambaran kondisi penjualan produk perusahaan. PT MK Jaya juga melakukan proyeksi berdasarkan riset pasar dengan menggunakan teknik sampling untuk mendapatkan informasi yang benar-benar menggambarkan keadaan populasi sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal. Kemudian informasi tersebut dianalisis oleh orang-orang yang memiliki keahlian merumuskan nilai proyeksi. Jadi, dengan melihat studi case tadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode gabungan tenaga penjualan akan menghasilkan proyeksi yang lebih akurat karena proyeksi dibuat langsung oleh ahlinya. Akan tetapi, metode gabungan tenaga penjualan ini mempunyai kekurangan, salah satunya pada proyeksi berdasarkan riset pasar, di mana pada proyeksi berdasarkan riset pasar ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk menghasilkan proyeksi yang akurat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.